Perkenalkan, nama saya Fajar Kristanto Gautama Putra. Sekarang saya berumur 25 tahun dan sekarang saya bekerja di Universitas Erlangga. Selain itu, saya juga mengisi di kelas Basic Financial Accounting di IAI Wilayah Jawa Timur. Oke, kalau balance atau seimbang itu konsepnya bagaimana? Konsepnya sederhana sih sebenarnya. Konsepnya mungkin mudahnya adalah kan seluruh kekayaan kita, seluruh kekayaan perusahaan itu harus dapat dijelaskan sumbernya dari mana. Nggak mungkin dong sumbernya itu dari goib ataupun dari dukun, kayak gitu-gitu kan nggak jelas ya. Lah, itu sumbernya semuanya harus dijelaskan. Konsep balance adalah teman-teman di sini semua bentuk aset kita, semua bentuk kekayaan kita itu bisa dijelaskan sumbernya. Apakah sumbernya itu dari hutang atau yang kita kenal biasanya di akuntansi adalah liabilitas. Atau yang kedua adalah sumbernya dari yang tidak perlu kita kembalikan. Di akuntansi bahasa kerennya adalah ekuitas tuh. Waduh, kalau fenomena sosial bukan ya pastinya ya. Yang jelas apakah termasuk ilmu sosial ya termasuk pastinya ya. Nggak salah sih sebenarnya, tapi bukan fenomena sosial sebenarnya. Itu adalah sebutannya kalau di akuntansi nih, bahasa kerennya adalah elemennya akuntansi nih. Jadi teman-teman, transaksi mulai dari katakanlah ya, teman-teman kalau menjalankan perusahaan beli siomay gitu di depan rumah gitu ya, itu juga melibatkan elemen akuntansi. Bahkan sampai ke transaksi paling rumit, misalkan nih mergernya Apple sama Samsung gitu ya, misal kalau merger gitu, itu juga melibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas, yaitu elemen akuntansi gitu. Jadi gampangannya nih di akuntansi seluruh transaksi mulai dari paling yang sederhana sampai yang paling kompleks itu semuanya melibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas atau elemen akuntansi. Oke, kalau elemen-elemen di akuntansi itu seberapa penting? Tentunya krusial banget ya. Kayak mungkin adalah akuntansi dengan elemen akuntansi itu tidak terpisahkan lah. Misalkan nih, kalau teman-teman suka sama seseorang tapi cintanya bertepuk sebelah tangan, itu seperti akuntansi tanpa elemennya tuh. Alias omong kosong gitu ya, nggak bisa dijelaskan gitu ya. Namanya juga aja harus saling menyayangi. Itu juga sama akuntansi dengan elemennya masing-masing. Lah, untuk definisinya sendiri apa sih aset, liabilitas, ekuitas itu? Mungkin bahasa paling sederhananya adalah aset itu bentuk kekayaan kita, teman-teman. Sederhananya adalah orang itu dikatakan kaya kalau punya apa sih? Bebas, punya uang, punya mobil, punya bangunan, punya deposito dan sebagainya. Jadi teman-teman, aset itu adalah suatu bentuk kekayaan kita atau kekayaan perusahaan, apapun bentuknya. Lalu apa itu liabilitas dan ekuitas? Seperti yang aku jelaskan tadi teman-teman, liabilitas dan ekuitas adalah sumber dari bentuk kekayaan itu. Sumbernya dari mana nih? Kalau liabilitas itu harus dikembalikan suatu saat nih, nggak tahu besok, nggak tahu bulan depan, nggak tahu tahun depan gitu ya. Kalau ekuitas gampangannya nggak perlu dikembalikan, artinya diikhlaskan. Mungkin kayak termasuk pemberian orang tua gitu ya. Tapi kalau pemberian pacar lalu ditagih mantan itu mungkin agak susah masuk klasifikasinya liabilitas atau ekuitas ya. Tapi konteksnya begitulah. Jadi liabilitas itu contohnya apa? Kalau contoh realnya nih Bapak Ibu rekan-rekan ya. Contoh realnya banyak di perusahaan bisa hutang bank, bisa hutang dari customer atau hutang dari supplier dan sebagainya. Kalaupun ekuitas, teman-teman mungkin pernah tahu seperti saham ataupun investment dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari ekuitas. Selain itu, ekuitas yang paling sering berubah ada istilahnya laba ditahan. Jadi apa laba ditahan? Ya hasil dari laba bersih tiap perusahaan tiap tahun yang dikumpulkan menjadi satu. Seperti itu. Jadi elemen akuntansi itu ada 3 ya. Diingat ada aset, ada liabilitas, dan ada ekuitas. Oke, proses mencatatnya dan siklusnya ya.
Kalau siklusnya sih panjang sih ya. Ini kalau dijelasin satu-satu siklusnya mungkin habis 2,5 jam sendiri nanti ini ya videonya. Lah, jadi sederhananya adalah teman-teman untuk siklusnya bagaimana atau cara mencatatnya. Jadi dalam siklus itu termasuk ada juga yang mencatatnya. Jadi pertama kita identifikasi tuh transaksinya. Nggak semua teman-teman transaksi di perusahaan itu nanti teman-teman harus mencatatnya. Hanya transaksi-transaksi tertentu. Simpelnya gini, transaksi yang mempengaruhi keuangan perusahaan. Misal, ada seorang direktur yang menikahkan anaknya. Uangnya menghabiskan, ya sekarang karena PPKM mungkin murah ya, 30 juta gitu ya mungkin ya. Ya, 30 juta itu tergantung nih, kalau pakai uang pribadi direkturnya, berarti itu bukan transaksi. Tapi kalau uangnya pakai uang perusahaan, maka itu adalah transaksi menurut perusahaan. Dan itu harus dicatat seperti itu. Nantinya dicatatnya dalam bentuk jurnal. Dan dari jurnal tersebut teman-teman akan mencatat mana sih yang termasuk aset, akun-akun yang termasuk aset, akun-akun yang termasuk liabilitas, dan akun-akun yang termasuk ekuitas. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, pertanyaan menarik nih. Lah, bagaimana kalau aset ini dari ilmu pengetahuan? Atau mungkin saya coba hubungkan sama karyawan adalah aset perusahaan gitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat nih di laporan keuangan perusahaan manapun nggak ada karyawan 5 juta gitu, nggak ada. Direktur 20 juta gitu nggak ada. Nggak ada akun namanya karyawan, direktur gitu. Mulai dari paling atas sampai paling bawah. Lah kenapa nih ilmu pengetahuan nggak ada, karyawan nggak ada, padahal itu aset seharusnya kan bahasanya. Lah kenapa teman-teman? Karena di akuntansi ini dasarnya adalah untuk dikatakan sebagai akun akuntansi atau dicatat di akuntansi itu harus bisa dinilai dengan uang. Ada satuan mata uang tertentu, boleh rupiah, boleh US dollar, terserah ya teman-teman ya. Lah permasalahannya adalah apakah manusia bisa dinilai gitu kan ya, menjadi pertanyaan filosofis tadinya. Lah karena akuntansi, para akuntan ini, para ahli ini nggak mau menilai manusianya ini berapa begitu kan ya. Maka dari itu karyawan, ilmu pengetahuan, pengalaman direktur gitu-gitu nggak ada yang masuk tuh ke dalam laporan keuangan gitu. Oke, siklus mana yang paling susah? Pertanyaan bagus. Jawabannya adalah semuanya susah gitu kan ya. Kalau nggak susah nggak butuh kuliah kan ya, 2 tahun nggak ada kursus-kursus akuntansi gitu kan ya. Lah tapi sederhananya gini teman-teman, meskipun susah, salah satu kunci yang paling penting adalah mungkin dianggap susah karena karakteristik akuntansi itu dalam setiap tahapan di siklusnya itu saling berkaitan. Jadi teman-teman kalau misal nih di salah satu tahap awal teman-teman sudah melakukan kesalahan nih ya, jangan pernah mengharapkan di tahap-tahap berikutnya pasti benar, karena pasti salah. Nah, itulah yang membuat terkadang akuntansi itu menjadi rumit. Jika sudah salah sejak awal, maka teman-teman tidak akan mungkin menemukan hasil yang benar di akhir. Tapi itu juga jadi kemudahannya akuntansi, berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena di akuntansi kita bisa mengecek di setiap tahapannya. Kita nggak perlu menunggu sampai di akhir tahapan, baru kita cek keseluruhan. Di tiap tahap kita bisa cek dan kita bisa, oh ternyata tahap ini ada yang salah loh. Berarti kita jangan maju dulu teman-teman. Kita beresin dulu kesalahannya, lalu baru kita lanjutkan tahap berikutnya. Sama seperti hubungan, kalau mau ada urusan di masa lalu ya, tolong diselesaikan dulu sebelum memulai yang baru. Prinsipnya sama dengan akuntansi. Pasti teman-teman lebih pengalaman nih daripada saya kan ya. Oke, laporan keuangan buat apa aja? Yang jelas teman-teman, laporan keuangan itu berguna untuk para penggunanya. Ya iya, berguna untuk penggunanya. Ya jelas lah mas, gitu kan ya. Maksudnya berguna untuk penggunanya itu apa? Jadi penggunanya itu bisa macam-macam. Bisa satu, investornya. Tentunya dong, misal saya investasi nih di suatu PT X gitu ya, 10 miliar gitu ya.
Lah terus nggak jelas 10 miliar ini saya digunakan untuk apa sih? Apakah untuk memang menghasilkan profit atau malah untuk pesta pora gitu ya? Lah itu kan saya perlu tahu tuh laporannya 10 miliar dipakai untuk apa. Itu misal saya investor. Lalu ada posisi kedua nih, misal saya sebagai kreditor. Maka saya juga perlu tahu uang yang saya pinjamkan kepada perusahaan nih ya dipakai untuk apa? Apakah mereka ya bisa mengembalikannya kepada saya? Pokoknya termasuk bunganya ya, hutang pokoknya dan termasuk bunganya. Seperti itu. Jadi saya juga perlu tuh informasi apakah uang saya dikelola secara bijaksana ataupun tidak. Apakah cuma dua itu? Tentunya banyak. Contoh misalkan, bahkan pemerintah itu pun perlu. Loh, kenapa pemerintah perlu? Perlu, kenapa teman-teman? Karena pemerintah yang jelas adalah dari sektor perpajakan. Bagaimana pemerintah itu mendapatkan pajaknya, mengukur pajaknya, tentunya menggunakan laporan dari perusahaan dan mereka memperhatikan itu. Apakah hanya dari sektor pajak? Tentunya enggak. Berbagai negara, pemerintah negara itu juga mempertimbangkan bagaimana keadaan perekonomian dari setiap perusahaan. Apakah secara rata-rata nih perusahaan-perusahaan di Indonesia ini bertumbuh dengan baik atau mungkin dampak dari COVID ini seberapa parah ke perusahaan-perusahaan seperti itu. Jadi memang ada banyak sekali pihak-pihak yang membutuhkan dari laporan keuangan perusahaan. Nah, pihak-pihak tersebut yang disebut oleh pengguna laporan keuangan. Oke, ya teman-teman. Jadi kalau ini ya. Oke. Ya, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau ada laporan keuangan, apakah akuntan itu hanya cuma mengerjakan laporan keuangan ini saja? Ataukah perannya jauh lebih besar daripada ini? Jadi teman-teman, singkatnya adalah akuntan itu tidak hanya menyiapkan ini saja, tapi akuntan itu juga membaca makna di balik angka-angka di sini. Jadi angka-angka di sini teman-teman, itu maknanya panjang sekali atau dalam sekali sebenarnya. Oke, nah akan saya kasih contoh. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana nih, apakah bisa melihat dari laporan keuangan kita sudah tahu nih perusahaan itu apakah sehat atau tidak, perusahaan itu layak diinvestasi atau tidak, ataupun perusahaan itu layak nggak sih diberi pinjaman atau tidak. Nah, salah satu rasio yang umum dipelajari adalah leverage teman-teman. Oke, leverage nih. Apa itu rasio leverage? Rasio leverage adalah untuk mempertimbangkan teman-teman bagaimana struktur modal dari perusahaan. Memang struktur modal apa hubungannya sama kesehatan perusahaan, Mas? Tentunya sangat berhubungan, teman-teman. Kenapa? Karena jika suatu perusahaan modalnya terlalu besar dari hutang nih, ya, perusahaan ini ada besar nih perusahaan, tetapi ternyata 90% dari total asetnya diperoleh dari hutang. Waduh, ini bahaya. Kenapa? Karena bisa-bisa kalau hutangnya itu tertagih semua, ya 90% dari aset perusahaan itu akan hilang. Tapi mungkin ada nih perusahaan yang nggak terlalu besar sebenarnya. Total asetnya mungkin hanya ya setengah-setengah lah seperti itu. Tapi dia 90% dari total asetnya itu merupakan hasil dari ekuitas, teman-teman. Jika begitu, maka perusahaan ini sangat sehat sebenarnya. Kenapa? Karena perusahaan ini sangat stabil. Mereka tidak akan terganggu oleh misalkan nih para kreditor yang ingin menagih secara tiba-tiba dan sebagainya ya. Akan saya kasih contoh. Misal ya, liabilitasnya perusahaan itu adalah katakanlah 9 juta. Oke, itu tadi 9.000, ini 9 juta ya. 9 juta US dollar maksudnya ya. Oke. Nah, lalu berikutnya adalah total aset perusahaan. Misal nih, adalah katakanlah ini soal yang mudah deh, 10 juta USD. Nah, kalau dari sini teman-teman, apakah perusahaan ini sehat atau tidak? Ingat, di bagian sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa liabilitas adalah sumber kekayaan kita yang berasal dari hutang. Sedangkan aset adalah bentuk kekayaan kita. Jika ada perusahaan seperti ini teman-teman, maka total asetnya perusahaan tersebut adalah 10 juta. Tetapi 90%-nya atau 9 jutanya itu berasal dari hutang.
Salah satu rumus untuk menghitung kesehatan suatu perusahaan, kesehatan keuangan ya, bukan kesehatan jodoh, kesehatan yang lain-lain. Nah, caranya adalah, rumus paling sederhana adalah liabilitas per total aset, teman-teman. Maka, dengan rumus ini, teman-teman bisa mengetahui bahwa ada 9/10. Benar ya, karena 9 juta per 10 juta. Kenapa Mas tidak diteruskan? Karena kotaknya tidak cukup papan tulisnya ya. Nah, maka dari itu nilainya di sini adalah 90%. 90% ini bagus atau tidak? Tentunya enggak. Kenapa? Ya karena tadi yang saya jelaskan teman-teman. Bahwa jika semisal seluruh kreditor atau seluruh hutangnya perusahaan ditagih, maka perusahaan nggak punya apa-apa. Perusahaan hanya punya 10% atau 90%-nya bakal terambil. Seperti itu. Apakah rumus rasio keuangan hanya ini? Tentunya banyak sekali teman-teman. Dari laporan keuangan teman-teman bisa tahu, oh produknya ini terjual dalam berapa hari? Bisa. Oh dari produknya ini, dari laporan keuangannya, perusahaan ini bisa menjalankan mesinnya seberapa bagus. Itu juga bisa dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Jadi laporan keuangan itu bukan hanya cuman angka-angka saja, tapi dari angka-angka teman-teman bisa menilai perusahaan ini sehat atau tidak sih? Perusahaan ini layak diinvestasikan atau tidak? Perusahaan ini layak untuk diberi pinjaman atau tidak? Oke, ya. Jadi dari semua yang saya jelaskan tadi teman-teman, semua itu akan diajarkan di dalam Basic Financial Accounting by IAI Wilayah Jawa Timur. Jadi teman-teman kalau tertarik informasi lebih lanjut, wah Kak kalau gitu belajar akuntansi nggak cuman megang ilmu-ilmu kayak kasir gitu ya. Uang masuk, uang keluar, oh bayarnya 10.000, harganya 8.000 kembali 2.000. Nggak seperti itu teman-teman. Tapi jauh lebih daripada itu. Nah kalau teman-teman tertarik nih, teman-teman bisa nih ikut kursus BFA, Basic Financial Accounting yang diadakan oleh IAI Wilayah Jawa Timur. Dan siap-siap nih teman-teman, setelah mengikuti kelas, teman-teman akan jadi seorang expert seperti yang bilang bahwa perusahaan ini nggak sehat deh. Nggak jelas perusahaannya. Yang dari saya, Fajar Krisnanta Gautama Putra, dan saya tunggu teman-teman di kelas BFA yang berikutnya. See you!